Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab safi al-haniyya wa habi ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal fuhum bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Ali, ya Fatah ya Alim, iftah 'alaina fathan qarib. Allahumma ilahil wara sahhil 'ala kulli man qara'ta sanifal adadi ma ta'assara. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis kita dengan harapan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan berkah dulunya kita di majlis ini, berkah bacaan maulid dan salawat kita serta tawasul kita kepada aulia Allah, mengabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, para guru kita, keluarga kita, orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah di bab terakhir, antara amaratul tawadhu' wa takabbur. Masih di dalam tanda-tanda ketawadhu'an dan tanda-tanda kesombongan. Sampai kemarin di terakhir, tanda ketawadhu'an yang terakhir disebutkan oleh Imam Haddad, wa minha kamalul qiyam bi huquqil ikhwan. Jadi antaranya adalah sempurnanya kita, usahanya kita dalam membantu orang-orang yang butuh bantuan. Jadi kemarin kita bilang kaifa yakunu minal mutawadhi'in man istathala khidmatal mu'minin. Ibarat gimana seseorang bisa dicap sebagai orang yang tawadhu ketika dia masih berat untuk membantu orang. Gimana bisa dicap sebagai tawadhu ketika dia masih berat untuk membantu orang. Berat membantu orangnya bukan karena nggak punya waktu. Kalau nggak punya waktu, urusan lain. Ya berat. Nggak bantunya bukan karena ada hal yang lebih penting. Kalau itu jelas. Dia punya kewajiban. Dia punya satu agenda yang nggak bisa ditinggalkan. Ini beda. Ya nggak berat membantunya bukan karena dia sakit jelas. Ini dia bisa. Nggak ada agenda. Dan yang dibantu pun hal-hal yang wajar, bukan hal yang haram. Itu ngerasa berat. Kenapa? Karena ngerasa ngapain gue bantuin dia? Ya siapa dia? Emang derajatnya tinggian mana dia sama gue? Umurnya berapa? Ya makanya dibilang nggak ada yang rendah dirinya sama sekali, rendah hatinya sama sekali ketika ngebantu. Masih perlu perbandingan dulu siapa yang dibantu. Kalau sudah udah, ya khidmatul ikhwan minal mu'minin. Yang dibantu semua orang-orang mukmin, khususnya lagi mereka yang ketika dibantu, ya bantuan kita bisa membantu mereka untuk tambah ibadah. Ya kemarin kita katakan la ya'kul ta'amaka illa taqin wa la ta'kulu illa min ta'amin taqin. Jangan la ya'kul ta'amaka illa taqi, kata Nabi. Ya la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai ada yang makan makanan kamu kecuali orang-orang yang bertakwa. Usahain. Kalau ente mau ngasih makan, ente mau ngasih hadiah, ente mau ngasih bantuan, usahain ke orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena manfaatnya nanti bisa menyebar luas lagi. Gak sekedar mereka makan, habis itu tidur. Gak sekedar mereka makan, habis itu maksiat. Enggak. Tapi di bantuan yang dikasih nambah mereka buat ibadah, nambah mereka buat ngajar, nambah mereka buat ngaji, nambah mereka kekuatan buat ngurus masjid. Ini wala ta'kulu illa min ta'amit taqi, kata Nabi. Dan jangan makan kecuali dari makanan orang-orang yang bertakwa. Usahakan kalau makanan yang kita makan kita tahu asalnya halal banget, banyakin makan di situ.
Ya kita tahu kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dan Imam Syafi'i ketika beliau nginap di rumahnya Imam Syafi'i kan. Jadi sampai anaknya melontarkan 3 pertanyaan. Ya katanya wali. Ya tapi nggak sholat malam. Ya katanya wali, tapi makannya banyak. Yang terakhir, katanya wali, tapi tidurnya nggak pakai wudhu. Enggak, katanya wali tapi sholat subuh nggak pakai wudhu. Katanya ulama, kok sholat subuh nggak pakai wudhu? Ya, ada nih Imam Ahmad bin Hanbal, besok kita tanya deh, pas bangun, sarapan nih, kita tanya guru saya deh. Ini kan, guru yang selalu kamu puji selama ini. Masa guru katanya ulama selalu dipuji sholat subuhnya nggak pakai wudhu? Ya bangun malam nggak sholat bangun malam. Ya, dan juga makannya banyak. Ya ada beliau ntar kita tanya deh, ada yang berani jawab sembarangan tentang guruan. Tanya pas sarapan. Ya pas datang sarapan, hadratat ya Imam, wahai guru mohon maaf. Ya anak saya nanya dan saya nggak berani jawab nih. Ya tolong antum yang bisa jawab langsung nih. Dia nanya 3 pertanyaan. Oke, coba apa sebutnya? Yang pertama, katanya kenapa antum sholat subuh nggak pakai wudhu? Dia merhatiin antum ada, atau langsung sholat. Nanti dia nggak ngeliat antum ke kamar mandi dulu tadi kita sholat jamaah. Ini kata Imam Syafi'i, manim tu filain, hatta la ahtaj ila wudhu. Saya semalaman nggak tidur. Terus sampai saya harus wudhu saya nggak batal. Yang kedua, kenapa antum nggak sholat malam? Beliau bilang, saya ingat salah satu hadis Nabi, yang dari hadis itu saya menciptakan 7 hukum baru dalam Islam. Bengong di atas kasur, bengong mikirin apa? Mikirin rumah. Ya makanya kalau kata Ibu Umar, ad-da'wah itu hammun yajri fil qalbil insan kaifa yunkidhin nas. Ya bimas tata'al kama qala. Ya kurang lebihnya ucapan Habib Umar tuh, namanya dakwah itu adalah kegelisahan dalam hati yang kita setiap hari mikirin cara nyelamatin orang gimana. Bahkan kata beliau, meskipun orang ada di penjara, selama hatinya berpikir buat nyelamatin manusia, itu yang berdakwah itu. Terus saya tiduran mikirin umat. Ini tentang hebatnya orang-orang soleh, tidurannya masih mikirin umat. Ya tidurannya mikirin manusia gimana, tidurannya mikirin agama gimana. Kita tidur bengong, mikir besok gimana nih. Tidur mikir bengong, ya udah kemarauan, tinggal hujan-hujan nih kami. Ya kemarauan lagi, ada kering tanahnya, nggak disiram-siram nih gitu ya Allah, kalau nggak bisa hujan gerimis-gerimis kayak dikit gitu. Ya kan mikirin besok gimana makan, besok gimana kerja, besok gimana. Mereka tidurnya mikirin uang. Itu dakwah nggak lepas dari mereka. Ya kata Imam Haddad, tulal umri ma farqa dzikra wal kutuba. Ya, para ulia ini sepanjang umurnya nggak pernah lepas dari berzikir, berdoa, baca Quran, dan ngajar. Udah itu nih. Hobinya itu doang nggak tuh. Ma farqa dzikra wal kutuba, nggak pernah lepas dari zikir, nggak pernah lepas dari kitab. Dan yang terakhir apaan? Yang terakhir kan katanya ulama makannya dikit. Kok antum makannya banyak banget, dari semalam pasti perhati itu pas makan malam makan sampai nambah. Nah anak saya dah, ini Syafi'i yang dibilang ulama, kok masa Allah makannya bisa 2 piring begini. Ini Syafi'i mana nih makan 2 piring begini nih? Syafi'i mana? Syafi'i Cirebon gimana nih? Siapa nih? Kata Imam Syafi'i, ya araftu anna malakal halal. Saya tahu dan saya yakin harta kamu itu harta yang halal. Fata'amul kiram dawa. Makanan yang halal yang berasal dari orang soleh itu obat bagi orang yang makan. Fastaghfartu minhu. Maka saya banyak-banyak. Datang kita ke rumah orang soleh dikasih makanan, makan. Kenapa tahu kita tahu hartanya halal, nggak pernah berurusan dengan riba, nggak pernah ngambil hak orang. Ini makanan halal nih, obat. Makanan halal, obat. Pokoknya saya banyak-banyakin di situ. Baru anaknya diam. Walhasil tadi kita bilang itu. Ya, mereka yang dalam setiap harinya ngebantu orang. Ya, setiap harinya mikirin orang. Ya, bukan ikhwan yang mereka masih makan orang-orang soleh yang makannya dari orang
soleh, yang makan orang soleh, yang ngasih yang ngasih makan orang soleh. Ini pesan sesuai dengan hadis Nabi tadi gitu. Jangan kalau membantuin orang parameternya gitu, ya bestinya. Ya bantu orang parameternya kedekatan dari kecilnya. Bantu orang tapi ada orang soleh, masya Allah itu kita bantuin nggak bisa, nggak sempat, padahal nganggur dia nggak apa-ngapain. Jangan bantuin. Ya kalau bantu harus ada duitnya dulu, nggak ada duitnya nggak bantu sama sekali. Ya bantu itu dia jangan merasa berat. Hasbul insan ma'asyukri man qol. Bersamaan dengan jangan lupa bersyukur bagi pada orang yang bantuin dia. Ya man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang nggak pandai bersyukur berterima kasih kepada manusia, dia nggak bisa berterima kasih sama Allah tuh. Ya, berterima kasih kita sama manusia itu diperintahin sama Allah. Ya cukup sekedar itu aja. Ya bukan berarti ketika kita dibaikin sama orang akhirnya kita malah jadi ngikutin dia dalam maksiatnya, nggak enak dalam maksiatnya nggak. Mumin amarati takabur, dan sebaliknya dari tanda-tanda orang sombong mahabbatut tasaddur fil majalis wal mahafil. Gambaran paling besar ya. Jadi otak kita pasti kegambar lah yang diucapin begini. Ya, tapi Allahumma tujuan utamanya adalah kita ini jangan begini. Ya mahabbatut tasaddur fil majalis wal mahafil. Apa ya sih? Tanda pertama orang sombong seperti Imam Haddad doyan banget di depan kalau ada acara. Di depan bukan musuh pertamanya, bukan. Di bagian yang nyender, ngadep ke jamaah. Ayo nggak di situ ngambek dia. Ya kalau nggak dipersilahkan ke depan, nggak di bagian orang-orang tua yang nyender, ngambek dia. Masa gue duduk di jamaah, bukan harusnya duduknya di situ. Habib Umar kalau bikin maulid semua musim-musim datang tuh, semua pemuka-pemuka kabilah tuh dari ketua Al-Tos, ketua bin Syekh Abu Bakar segala macam semuanya di depan. Dan bahkan yang bukan ketua tapi umurnya di atas Habib Umar semua di depan. Dan mereka yang sadar Habib Umar di mana yang nyempil tengah-tengah, ngadep ke mereka. Yang punya acara, yang punya majlis, yang punya tempat. Dan kalau kita mau bilang mungkin orang paling top ulamanya sekarang di beliau, ditarik. Acara kemarin dia mau silakan dia. Ya, siaran ulangnya di YouTube ada. Duduk di tengah-tengah dari dulu. Kita masih di sana begitu. Kalau nggak di tengah-tengah di jamaah nggak ada beliau, tuh duduk di mihrab di belakang para ketua ini. Padahal yang punya acara. Ya, padahal yang punya acara, yang punya tempat, yang ngebiayain, nggak ada donatur nggak. Udah di beliau semua yang biayain. Ya, ini mau orang tua lah, ngapain emang? Kayak mana kita bilang semalam masih bocah. Ya, tak itu kehancuran buat kita dan kehancuran buat agama. Kapan? Ketika kita tahu kita nggak mampu, ya, dan justru malah berbangga ketika orang puji kita. Kesalahan kita adalah ketika orang husnudzon sama kita merasa bahwasanya kita lebih dari apa yang mereka husnudzonkan. Itu masya Allah, orang menganggap kita masya Allah, ini malah dirinya malah merasa lebih lagi dari ini. Malah lupa batasan. Husnudzon orang ke kita bukan berarti kita merasa pantas dihusnudzon kayak gitu, enggak. Tugas mereka husnudzon, tugas kita tetap nuduh diri kita nggak baik. Doyan banget di depan mau ngapain? Ya kehancuran agama itu tadi dibilang. Jadi kita ini yang masih muda, yang ketika orang tua udah pada capek, udah waktu istirahat kata mereka, kita disuruh megang musola, kita disuruh ngurus musola, langsung maju seakan-akan kita paling berhak. Berarti besok-besok aneh nggak maju-maju lagi deh jadi imam, nggak maju-maju lagi deh tarawih, nggak maju-maju lagi jadi bilal, nggak maju-maju lagi jadi doa. Jangan. Bukan masalah nggak majunya, bukan salah di majunya, salah merasa pantasnya. Apalagi merasa pantas daripada orang lain yang kita bahkan nggak tahu kadar ilmunya. Mungkin kalau kita tahu kadar ilmunya di bawah kita maju daripada ntar dia jadi imam kita salah, tapi kita nggak tahu. Ya, dan bahkan kita dengar dia juga urusan pesantren apa segala macam. Ya udah, ya jangan merasa kita lebih pantas. Dan bersamaan dengan itu, kalau ente merasa masih ada yang kurang, belajar. Ente mau jadi bilal guru, ente nggak mau jadi bilal, ente dipaksa terus. Udah dipaksa mau gimana lagi? Bagaimana pas bacanya ini? Gitu dah belepetan. Nah belajar harusnya. Perintah orang ke kita minta tolong sesuatu bukan berarti akhirnya kita ngerasa cukup apa yang kita punya. Jangan. Orang minta kita jadi imam, pelajarin lebih kuat lagi. Imam tuh gimana? Ya dari yang wajibnya,
Yang sunnahnya, bahkan kalau bisa pelajarin adab-adab seseorang yang dipercaya jadi imam di luar sholat gimana. Dia udah masya Allah nih dalam sholatnya pakai gamis, pakai rida nih segala macam, keluar dari sholat tarawih selesai jadi imam kayak celana pendek aja ngerokok. Pelajarin juga adab jadi orang sama imam di luar tuh gimana biar orang percaya nantinya sama agama yang kita pimpin. Jangan seakan-akan selesai dari majlis bebas. Udah kan nggak di majlis, udah nggak di majlis nih ya. Lepas gamis, lepas tidak, ya kayak celana pendek, jalan, ya ngerokok di pinggir jalan atau ngerokok bawa motor apa segala macam. Lu kan ustaz, ustaz mah di majlis, di luar bukan ustaz, gua orang biasa, nggak begitu. Ya pelajarin adabnya juga gimana gitu. Jangan maham, banyak ketemu kemarin kita bilang yang salah dia apa? Bukan depan kemarin kita bilang nih, kita bahas kemarin kan nih. Yang salah bukan majunya, yang salah bukan pemimpinnya. Kemarin kita bilang ya jangan suka jadi pemimpin ketua ya kan. Bukannya di situ salahnya, bukan jadi ketuanya yang salah. Yang salah adalah ngerasa pantas, ngerasa cinta, ngotot pengen jadi itu ya nggak boleh. Mahabbahnya, yang salah itu mahabbah. Pas kemarin kita bilang terkenal kan nih. Bahasa masalah syuhrah, masalah terkenal kita bilang kan yang salah itu bukan terkenalnya tapi mahabbatul syuhrahnya, mahabbatul zuhur wa syuhrah, cinta banget sama yang namanya viral, pengen banget sama yang namanya viral. Kalau udah viral ya udah orang-orang yang angkat. Kalau udah viral ya udah, cuma dia pengen banget usahain biar viral, biar apa? Biar terkenal aja udah. Ini dia masalahnya di sini. Sama di sini, bukan di soft pertama yang masalah, bukan kalau disuruh di depan yang masalah, bukan kalau disuruh ya udah. Ini enggak dari belakang. Ya ada yang lebih pantas di depan, melangkah yang takut maju biar ke depan, memegang mic aja perasaan. Ya kalau kata dulu kita latihan ceramah, ya kalau tuh biasanya di beberapa tempat ada latihan ceramahnya kita hari Senin pada asar atau pagi habis subuh, kadang-kadang sebelum latihan ceramah. Ya kalau nasib guru kita gitu, penyakit rendah itu dua. Satu, nggak doyan nama mik. Lu punya ilmu, orang percaya, bisa ada yang disampaikan nggak mau ngasih. Itu bisa, ada yang bisa. Gunain buat umat meskipun sedikit. Jangan benci sama mik. Nah, ada yang satu lagi, terlalu doyan sama mik. Nggak boleh kasih mik dikit, orang suruh kata 10 menit, mau 30 menit juga gitu. Nggak dapat ceramah, baca tahlil dah. Nggak mau baca tahlil, ya doa gitu. Nggak ada doa, penutup dah, MC dah gitu. Nggak ada MC yang main, gue nyalain soundnya dah, yang penting megang mic lah gitu. Ini mahabbat saudara, ini kita masalah. Kalau disuruh udah masa besok aneh ada acara 1-7 harian minta tolong saya ceramah, maaf deh ini nggak doyan mic. Ya udah nggak megang mic sekarang, aneh takut, ya nggak mau aneh nggak mau terkenal, aneh nggak pengen di depan. Ya, diundang hadir maulid, aneh duduk di mana? Aneh minta maaf, aneh minta satu dari panitia apa? Biar aneh duduk di belakang. Itu ceramahnya gimana? Jamanya muter balik. Ya udah cuma di depan, jalan mandap, berarti tugasnya di situ. Justru masalah ketika memang posisi kita harusnya di depan, Allah kasih kita tempat buat ada di depan, kita malah nggak mau. Makanya kata Imam Romli selalu kita bilang wal haq, dan yang paling benar cara jalan hidup kita adalah antamkutha haitsu anzala. Diam di tempat, diam di posisi, jalan di posisi yang Allah suruh. Kapan posisi kita bisa berubah? Hatta yakunallahu anhu naqala. Sampai nanti Allah kasih isyarat. Entah lewat inti sendiri, lewat hati kalau memang hati itu bersih, ya atau lewat kejadian dan isyarat dari guru kita. Selebihnya udah pegangnya di situ dah. Udah waktunya masih kita masih butuh usaha. Yang soal khawat di rumah jangan lapar ntar usaha lagi GoFood loh ya. Dan kalau Allah udah suruh waktunya ngajar aja, ngaji aja, ibadah zikir aja, udah nggak usah terlalu ngoyo sama usaha. Wal haitsu antamkutha haitsu anzala. Kalau udah ada posisi di depan, maju jangan keharuannya, takutnya aneh malu deh, aneh nggak pantas, enggak ngerasa nggak pantas di hati, tapi kewajiban jalani. Watakotum alal akron. Ya doyannya apa? Doyannya ngerasa di depan. Ya, gerombolannya, umurannya jadi panitia, enggak mau jadi panitia, gue mau jadi MC, gue mau duduk depan, gue mau udah bukan panitia lagi gue sekarang. Kalau mau bukan panitia lagi, gue mau di panggung udah.
Nah memang itu mau di urusan paling itu mau urusan dia itu. Nah temennya itu ya aku udah nggak sama mereka sekarang levelnya. Ya levelnya udah nggak sama mereka, aku udah nggak di depan udah. Kalau tuh malah akhirat kita belajar, jangan bego juga jangan. Ya nggak boleh ente ngerasa lebih bagus dari orang lain. Oh kalau kita bego aja deh, bukan begitu. Dia nggak dibolehin ngerasa ngaji. Aneh nggak ngaji Ustaz, kenapa? Anda takut kalau kita ngerasa lebih baik dari orang lain terus? Kalau lebih bego ngapain? Ngerasa paling tahu tuh, jangan sombongnya. Ngerasa paling baik salah, ngerasa paling tahu tuh salah. Ayo bilang udah bagus sih kita hidup ikutin jalan perintah aja dah. Ya jangan ikutin hati kita. Kenapa kita hati-hati yang mohon maaf masih banyak kan belepetannya, masih belum bisa nimbang mana ilham, ya mana bisikan malaikat, ya ilham, mana bisikan setan, mana bisikan hawa nafsu. Apalagi ketika semuanya menggambarkan bisikannya kebaikan. Wah, nah nggak ada yang tahu dah. Ya ini ngerasa nggak enak kalau begini, ini ngerasa nggak enak. Ngerasanya udah paling top kita. Wah, gue udah bener nih, udah tawadhu gue nih. Gitu. Wah, gue udah pas dah, emang gue nggak pantas gue ya, udah gitu. Oh disuruh, wah, aneh nggak jangan nih deh. Yang diminta jangan ngerasa, bukan nggak ngerjain. Yang mana kita bilang di mana? Hela autiyan ya. Komis kalau nggak salah. Ketika Nabi bilang besok nih yang jadi pemimpin yang di perang Khaybar itu adalah laki-laki yang bakal bawa panji dari saya. Itu laki-laki dicintai sama Allah, dicintai sama Rasul. Enggak, dia mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dan Rasul sama Allah cinta sama dia. Satu, cintanya diterima berarti karena sama Allah, jadi aku itu dia cinta sama Allah sama Rasul. Yang kedua, ya dan Allah pun membalas cintanya. Rasul pun juga begitu. Apa kata Sayyidina Umar? Selama ini saya nggak pengen jadi apa namanya, jadi pemimpin, jadi panglima. Kalau dikasih ya udah, kalau enggak ya udah. Nggak pernah minta, tuh tergantung Rasul aja dah bahasanya. Baru malam itu saya senapsu-nafsunya itu. Kenapa? Karena ada tanda syahadah kesaksian dari Nabi yang jadi panglima besok adalah orang yang cinta Allah, cinta Rasul, dicintai sama Allah, dicintai sama Rasul. Ya makanya yang dia nggak mau mereka bukan jadi panglimanya, tapi kalau Nabi pilih jalan. Apalagi kan Nabi udah kasih sayembara. Ya, yang begini ini kita berhubungan mereka. Nah itu bilang kalau kita bakal biarin dah, dia lebih pantas. Sebenarnya bukan tawadhu, emang lo males. Dia itu besok begini, jangan aneh dah, ada dia yang lebih pantas. Ini kadang-kadang bukan tawadhu, males sama tanggung jawab. Oh sahabat bang enggak, kalau Nabi dah suruh jalan, karena mereka tahu. Hati mereka nggak sebersih itu untuk mengetahui mana bisikan dari malaikat, mana bisikan dari setan. Tapi kalau udah ngerjain perintah dari orang, dari guru, dari orang tua, dia pasti udah namanya nggak ngikutin hawa nafsu, malah keseringan ngelawan. Mau rokok disuruh entar, ya, mau nyantai disuruh bergerak, ya mau bergerak disuruh nyantai. Itu semua ngelawan hawa nafsu. Tapi kalau kita ngerasa enggak, aneh di ini aja dah, aneh gampang dah, yang lain dulu dah. Baca pasal yang lain dulu dah. Aneh gampang ntar, nggak enak sama yang lain. Kerasnya, padahal males, nggak mau belajar. Ya kenapa nggak mau? Karena aneh nggak bagus bacanya. Harusnya kalau nggak bagus belajar, biar bisa. Bukan nggak mau terus-terusan. Kapan bisa nih? Kapan dapat pahala lagi? Tambahan dari baca rawi, dari baca maulid apa segala macam. Ini nih. Yang salah mahabbah nih. Yang salah adalah ngerasa pantasnya kita dan ngerasa berhaknya kita. Bukan ngejalanin, udah jalanin. Apalagi kalau udah jadi perintah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.